Ini nek medun rekoso. Opo ya rekoso lho nek disko. Makane iki. Nasinya udah dingin kok. Nggak tak bawa ke Jogja, pokoknya juga diem aja nggak nanya. Mana caranya nih? Udah sini dulu dah. Nah, masuk terus. Alamat di mama yang mana? Harus ingat.
perusahaan apa ini? Agung itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Erik. Terima kasih Pak Erik Sehat, sudah. Pak Erik. Pak Riki, Oh, Pak Erik sudah hadir. Oke. terima kasih. Sehat ya Pak Erik ya. Alhamdulillah sehat, menginspirasi Pak Riki. Wah, kita tidak bertemu tahun ini di Karir Day yang langsung live ya Pak Erik. Ya, insya Allah Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan lain kesempatan. Sehat Pak Riki ya. Sehat Pak Erik, sehat. Nah, Pak Kepala sepertinya juga alhamdulillah sehat selalu Pak Eri. Alhamdulillah Pak Erik. Kita saling mendoakan semoga Amin. sehat. Dan Bapak Ibu semua orang tua mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak, ini sehat Pak Erik, Pak Dwi. Alhamdulillah Pak Dwina Irianto juga kemarin kami baru aja ngisi untuk kantor pajak Wonosari Pak Riki. Oh ya, masih keluar kota terus. Kalau ya, Pak keluar Erik ya? kayaknya lewat Zoom Pak. Keluar kotanya lewat Zoom. Kalau langsung fisik belum berani ya. Terbang lewat ini ya Pak ya, siaran ya Pak ya, lewat sinyal-sinyal. Betul. Pak Tri Hari apa kabar Pak? Enggak aktif. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Afandi yang lagi di pantai nih Pak Afandi. Di pantai Pak. Pantai ya. Oh, Pak Afan lagi di pantai nih Pak Afan ya. Alhamdulillah. Gimana kondisinya di pantai Pak Afan? Mandali. Nggak ngelihat sayap-sayap ini ya? Mandali Pak. Mandalinya di pantai ya Pak Afan ya? Mandali. Kebetulan tembok di kamar itu kan catnya hijau semua, jadi nggak perlu green screen, tinggal pasang. Alhamdulillah. Bagus. Otomatis green screen-nya ya Pak ya? Nah, otomatis. Temboknya kebetulan pas hijau ini. Oke Pak Afan, ini kita lagi PSBB juga ya Pak Afan ya? Betul, alhamdulillah semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga juga Amin. taat protokol kesehatan. Amin. Pak Riki di mana ini posisi Pak Riki? Saya masih di sebelah kos-kosan Pak, ini Pak, cari wifi nih Pak. Ini Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kita di sini, selamat siang, sehat selalu. Semoga keluarga yang di rumah diberikan kesehatan selalu, nggih Bapak Ibu. Amin. Jadi ini hampir mungkin dari seluruh pelosok Indonesia Pak Erik ya. Ini sudah mau bergabung bersama kita di sini. Sebentar lagi kita akan mulai materi yang sangat luar biasa dari Bapak Erik Hadisaputra ini. Seharusnya kita langsung langsung biasanya kita bertatap muka, tapi ini kita harus secara online. Nggak tahu harus sampai kapan ini Pak Erik ya. Seperti ini ya Pak Erik. Mudah-mudahan pokoknya kita selalu optimis, sehat, semakin kuat ya Pak Riki ya. Amin. Iya Pak Erik.
Pak Riki. Jadi Pak Trihari, bisa dimulai sekarang Pak Trihari? Sepertinya ini sudah pada berdatangan Pak Riki. Mungkin bisa Ji? kita mulai Pak Riki. Oh baik Pak. Ji. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring dan juga semoga selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita junjung pada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini nanti kita akan mendengarkan akan diberikan suatu suntikan motivasi yang baru dari Bapak Erik Hadi Saputra yang tentunya dengan acara hari ini yaitu parenting untuk kelas 10 dengan tema mengoptimalkan kerjasama orang tua dan anak dalam pembelajaran online. Baik Bapak Ibu, sebelum kita langsung memulai materi ini, kita buka dulu acara ini dengan melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Heri Nugroho, Magister Pendidikan. Kepada Bapak kami persilakan Bapak. Monggo Bapak. Dicoba dulu suara saya bagaimana Pak? Terdengar Pak, terdengar. Sudah masuk Pak Heri. Sudah masuk Pak Heri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Erik Hadi Saputra yang nanti insya Allah akan memberikan motivasi kepada kita semua. Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, ini secara virtual, insya Allah seluruh Indonesia, Bapak Ibu dimanapun berada bisa bergabung dengan kami, keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Bapak Ibu pimpinan sekolah, Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu wali kelas 10, kemudian tentunya yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta didik, siswa-siswi kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi rahmat yang luar biasa, tetap dalam kondisi sehat, bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di tengah masa pandemi COVID-19. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan sambutan kami, saya perlu memperkenalkan diri karena saya baru saja diberi amanah sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di akhir Desember kemarin menggantikan Ibu Fitri Sari Sukmawati. Jadi perkenalan terlebih dahulu, saya Heri Nugroho, kepala sekolah baru di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta mulai bulan Januari tahun 2021. Walaupun kepala sekolah baru, sebenarnya saya di SMA Muhammadiyah 1 bukan orang baru, Bapak Ibu, orang tua wali dan anak-anak semua. Karena saya sebelumnya mengajar di SMA Muhammadiyah 1 cukup lama. Dari tahun 93 hingga tahun 2011. Hampir berapa tahun itu saya mengajar dan
Sebelumnya diberi tugas sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta selama 9 tahun, dan kemarin pada bulan Januari ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 1. Mohon doanya pada Pak Erik dan juga Bapak Ibu orang tua wali serta anak-anakku semua. Semoga saya dapat mengemban amanah ini selalu diberi kemudahan sehingga amanah-amanah yang diberikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Bapak Ibu orang tua wali yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Erik yang hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita walaupun berada di ruang Zoom, dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu orang tua wali dan juga anak-anakku yang masih tersebar di seluruh pelosok tanah air kita. Kita bersyukur dengan virtual semacam ini justru memudahkan kita untuk bertemu. Seandainya tidak virtual, Bapak Ibu harus menempuh perjalanan dari tempat asal Bapak Ibu ke kota Yogyakarta, ke kampus SMA Muhammadiyah 1. Kita ambil hikmahnya. Dengan kondisi pandemi, Bapak Ibu bisa dari rumah secara virtual mengikuti kegiatan pertemuan orang tua di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Apapun yang keadaannya, apapun yang terjadi, insya Allah itu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, seminar hari ini kita berusaha nanti menyampaikan informasi yang akan disampaikan oleh Pak Erik bagaimana mengoptimalkan kerjasama orang tua dan anak dalam pembelajaran online. Sebenarnya di awal semester 2 ini, sekolah tidak hanya SMA Muhammadiyah 1, tapi seluruh daerah istimewa Yogyakarta dengan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, itu sudah mempersiapkan masa transisi baru dengan cara pembelajaran shift, di mana sebagian berada di sekolah pembelajarannya, dan sebagian pembelajarannya berada di rumah. Namun karena kondisi COVID-19 yang ternyata masih seperti saat ini, trennya justru naik, dan di awal bulan ini Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta justru mengeluarkan surat instruksi untuk pengetatan terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana antara lain salah satu isinya adalah pembelajaran masih online. Kemarin kita sudah sempat membuka konsultasi pembelajaran dan itu saat ini di-stop, tidak diperbolehkan lagi. Kemudian untuk jenjang SMK kemarin sudah mulai masuk untuk prakteknya. Untuk saat ini justru dihentikan. Dengan demikian kami sangat berharap peran Bapak Ibu orang tua untuk mengoptimalkan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh kita. Tentunya peran kita, kami yang berada di sekolah, dan Bapak Ibu orang tua serta anak-anakku semua, peran kita bersama akan menentukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan keberhasilan anak-anakku menuntut ilmu di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Bapak Ibu orang tua kelas 10 yang kami hormati, sekolah selalu melaksanakan evaluasi untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ini. Harapan kita ke depan, pembelajaran jarak jauh semakin efektif, semakin terpantau, dan anak-anak bisa mendapatkan ilmu seperti yang kita harapkan. Di satu sisi, kurikulum sudah kita desain, kita sudah menggunakan kurikulum khusus di masa pandemi. Kemudian materi-materi yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Bapak Guru adalah materi-materi esensial, materi-materi yang penting saja. Kemudian struktur program pun disederhanakan. Kami berharap dengan persiapan kurikulum, kemudian materi, dan pelaksanaan pembelajarannya itu dapat optimal pembelajaran jarak jauh ini dengan berharap peran serta orang tua dan anak-anakku semua.
Jadi mohon Bapak Ibu, anak-anak dipantau ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita setiap hari KBM efektif mulai jam 7.30 sampai jam 11.30. Mohon 15 menit sebelumnya anak-anak sudah dikondisikan untuk siap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Walaupun pembelajaran jarak jauh itu Bapak Ibu serta anak-anak di rumah, kami berharap anak-anak tetap menggunakan pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Karena itu merupakan nilai sikap yang selalu kita pantau. Kehadiran anak-anak kami harapkan disiplin, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, melaksanakan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Mengikuti kegiatan kelas dengan sebaik-baiknya, tadarus Al-Quran, ujian kelas, dan sebagainya. Demikian juga mohon ibadah anak-anak kita pantau bersama. Sholat 5 waktunya mudah-mudahan tidak pernah kendor, selalu tepat waktu. Kalau kita berada di sekolah, setiap kali sholat zuhur dan asar selalu kami dampingi. Karena kondisi pandemi, kami sangat berharap hal itu dilakukan oleh Bapak Ibu orang tua. Demikian juga dengan tugas-tugas yang lain. Protokol kesehatan itu yang paling penting Bapak Ibu. Mengapa kita masih pembelajaran jarak jauh untuk memutus rantai pandemi? Anak-anak harus tetap berada di rumah. Sekali lagi harus berada di rumah kecuali memiliki keperluan sangat penting baru kita izinkan keluar. Ini semua untuk menjaga kesehatan kita. Kemarin kami mengidentifikasi ada beberapa anak kita ternyata melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah dan itu bukan kegiatan sekolah. Mohon ini menjadi pantauan kita bersama. Demikian Bapak Ibu harapan kami sehingga dengan kerjasama yang baik antara kami, sekolah dan Bapak Ibu orang tua, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita bisa tercapai dan menjadi anak-anak soleh kebanggaan kita semua. Sekali lagi terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta anak-anak di ruang Zoom dan Bapak Erik yang akan menyampaikan materi untuk kita semua hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Erik. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Heri Nugroho, Magister Pendidikan, yang sudah memberikan informasi, kemudian sedikit motivasi juga buat Ananda di rumah. Dan sekali lagi, saya sapa untuk wali siswa yang sekarang berada di seluruh Indonesia, di penjuru Indonesia ya. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang mungkin di Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Kami berdoa semoga sehat selalu. Amin. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita akan langsung melihat materi dari Bapak Erik Hadi Saputra. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Erik Hadi Saputra. Baik, nama lengkapnya adalah Bapak Erik Hadi Saputra, Eskom M.Eng, kemudian jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamatnya di Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman DIY. Kemudian emailnya erik@amikom.ac.id. Riwayat pendidikan di S1 TI STEM Amikom Yogyakarta, kemudian S2 Teknik Elektro, minat studi Magister Teknologi Informasi UGM, kemudian riwayat organisasinya yang pertama Ketua Forum Asisten Stiamik Amikom, kemudian Ketua Umum Jaringan Alumni Amikom, Ketua Takmir Masjid Amikom dan El Hasan. Selanjutnya yaitu Sekretaris Jogja Edu Forum Komunikasi 9 PTS Yogyakarta. Kemudian riwayat pekerjaan Bapak Ibu, pada tahun 2002 sampai sekarang mengajar di STEMIK Amikom Yogyakarta,
kemudian dari 2005 sampai 2019 staf di Puket 2 bidang kemahasiswaan dan alumni BCP, dan 2010 sampai sekarang menjadi kepala bagian humas. Mohon maaf, tadi STEMIK Amikom Yogyakarta sekarang sudah menjadi universitas nih Pak Erik J. Benar Pak. J, baik Bapak Ibu, langsung saja kita langsung sambut kepada Bapak Erik Hadisaputra untuk memberikan kita suntikan motivasi, kemudian ilmu baru, dan juga motivasi yang harus kita perkuat, yang harus kita tingkatkan di masa pandemi seperti ini. Kepada Bapak Erik Hadisaputra, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak Erik. Terima kasih Pak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Ustadz Heri Nugroho MPD, yang selalu bersemangat memberikan energi positif buat kita semua. Para wakil kepala sekolah, ada Pak Trihari, ada Pak Ahmad Afandi, dan Bapak Ibu semua mungkin yang bisa join. Moderator kita, Pak Riki, Bapak Ibu orang tua, dimanapun berada saat ini di Indonesia, bahkan di luar negara, semoga selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki, dan lunas semua hutang, kalau punya. Boleh beri reaction dulu dong, Bapak Ibu, buat kita semuanya. Boleh tepuk tangan, boleh kasih jempol dulu, sambil uji coba Zoom-nya, ya. Dan juga para siswa kelas 10 yang luar biasa, sejak sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, sudah mengikuti secara online, bersemangat. Mudah-mudahan Ananda semua diberikan kemudahan dalam mencapai harapan, cita-cita, dan menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan Indonesia. Wabil khusus agama. Bapak Ibu yang berbahagia, izin sharing acara nanti sampai jam 2. Kalau saya menyampaikan sekitar 40 menit, nanti setelah itu kita ada interaksi boleh, atau nanti sampai saya menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Boleh panggil Mas Erik, Pak Erik, Coach Erik. Saya lahir besar di Sibolga, Sumatera Utara. Jadi kalau ketemu mesti tanya suku apa. Dari keluarga ayah, Pak D saya pernah cerita kalau kakek buyut saya itu dari Barling Mas Cakep, Banyumas Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Purwokerto. Nenek dari Tulung Agung, Jawa Timur. Keluarga ibu kakek dari Tapanuli Selatan, Marga Nasution. Nenek dari Padang, Marga Tanjung. Jadi suku 4. Istri saya, ayahnya Sumbawa Besar, ibunya Madura. Jadi anak-anak kami anak Indonesia. Karena Indonesia, maka tinggal di Jogja. Karena Jogja itu istimewa. Salah satu yang bikin Jogja istimewa, saya yakin, karena ada SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pilihan yang tepat buat Ananda semua. Tepuk tangan dulu dong buat Muhi. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau mendengar Radio Republik Indonesia jam 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam, hampir 10 tahun. Itu ada acara inspirasi hari ini bersama Erik Hadisaputra. Nah, itu suara saya. Tapi kayaknya lihat wajah Bapak Ibu di Zoom ini, serta lihat foto profil Bapak Ibu di Zoom ini, sepertinya bukan pendengar RRI. Karena pendengar RRI itu wajahnya jelas. Wajah-wajah Pak Trihari lah. Itu wajah-wajah Pak Wakil Humas, itulah wajah-wajah pendengar RRI. Saya lihat di sini Ustadz Heri Nugroho, Pak Kepala Sekolah, banyak juga pendengar MK. Nah, saya juga mengisi acara di MKFM namanya Inspirasi Sahabat. Bapak Ibu, kalau baca, ya mungkin pernah juga dengar ya, pernah di jaringan Nusantara Nasional,
Saya kolumnis tiap Jumat Harian Nasional Republika. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kepercayaan. Ini tulisan yang ke-160 tiap Jumat. Jadi diberi kesempatan berbagi inspirasi lewat tulisan. Kalau mau cari tulisan-tulisan koleksinya tinggal di tag Erik Hadi Saputra. Tapi kayaknya sebagian besar Bapak Ibu juga bukan pembaca Republika. Apalagi Ananda. Pak Erik lebih banyak melihat sebagai YouTuber dan selebgram. Ya. Baik, Bapak Ibu, izin saya share materi saya tentang The Power. Ini tulisan sekitar setahun lalu lah, 1,5 tahun lalu. Apa itu ketika saya diminta oleh Pemda mengisi penguatan untuk para siswa yang menjadi paskibraka. Jadi The Power itu kita bisa pakai dalam pembelajaran secara online sekarang ini dengan memasukkan unsur-unsur, satu, positif, yang kedua, optimis, yang ketiga, willingness, keempat, enthusiasm, dan yang kelima, reveal. Kelima ini, kalau ada pada diri Ananda, pada diri kita, insya Allah kita akan bersemangat dan move on dalam aktivitas profesional, bisnis, maupun belajar. Mengapa orang harus stay positif, Bapak Ibu? Jadi Allah itu menganugerahkan manusia satu modal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu otak. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kakak-kakak sekalian ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, otak manusia ada berapa? Kak Aulia, otak manusia ada berapa? Ada 1, Pak. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Karena kalau jawab 2, satu di kepala, yang satu di lutut. Ya, jadi yang benar 1. Nah, karena 1, ternyata fungsi otak itu dibagi-bagi. Ada yang bilang otak kiri, otak kanan, otak tengah, silakan. Banyak pakar membaginya. Cuman saya ingin menguatkan kata seorang pakar NLP namanya Dr. Muruga. Dalam bukunya diisi Unconscious Way, dia mengatakan bahwa kalau ada sesuatu yang baru masuk kepada diri kita atau menghampiri kita, wajar terjadi konflik. Mengapa? Karena kita sudah punya sesuatu yang biasa kita lakukan, dan nyaman dengan itu, bahkan stagnan. Maka kalau orang bilang keluar dari zona nyaman, saya ingin menambahkan, keluar dari zona nyaman yang membuat stagnan. Karena nyaman itu sebenarnya dibutuhkan. Stagnan yang harus kita perbaiki. Apa contoh orang sudah punya sesuatu yang lama, yang kalau ada sesuatu baru masuk, pasti orang akan berpikir apa jawabannya. Saya tes. Bapak Ibu orang tua di rumah apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bu Nila baik. Ya, Pak Bebas baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau jawabannya baik, menurut saya itu terlalu standar. Bapak Ibu orang tua yang putra-putrinya sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Luar biasa, Pak. di Indonesia. Maka izin saya ulangi, jawabannya harus sedikit berbeda. Apalagi misalnya, mohon maaf kalau kita tanya guru misalnya ya, Pak Riki gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Bu Malik, Bapak Ibu, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Kasih reaction Luar biasa. untuk kita semuanya. Luar biasa.
inilah Pak Kepala Sekolah, Pak Eri, inilah jawaban yang berbeda itu. Berbeda memang nggak selalu baik, tapi yang terbaik itu pasti berbeda. Bapak Ibu, mantul. Bapak Ibu orang tua, kalau jawabnya luar biasa, itu menunjukkan Bapak Ibu orang tua terlalu sering mengikuti multi level marketing. Ya, ketahuan deh. Itu biasanya belajar dari MW, CNI, Tiansi, Milelea, Avari, Herbalife, Milagros, Tupperware. Karena teman-teman network marketing itu belajar, Bunila, itu belajar dari salah satu coach di Indonesia namanya Pak Andri Wongso. Nah, itu Pak Andri Wongso itu yang ngajarin apa kabar, salam hebat luar biasa, pakai jempol lalu tepuk tangan. Iramanya sama, duplikasinya sama, dari upline turun ke downline-nya. Orang yang kalau ditanya apa kabar, super. Belajar dari siapa Bapak Ibu? Mario Teguh. Betul sekali. Mario Teguh. Betul Bu Siska. Itu belajar dari Coach Mario Teguh. Saya ingat Pak Femas. Itu dulu Pak Mario Teguh bilang, sahabat yang super, pribadi yang hebat adalah pribadi yang mengerti dirinya dan orang lain. Itu Pak Mario. Apa kabar? Dahsyat. Itu belajar dari Pak Tugas Waringin. Apa kabar? Fantastik. Itu James Gui, Kompas TV tiap pagi. Apa kabar? Sukses mulia. Ini dari Ustadz Jamil Az-Zaini, Masyarakat Ekonomi Syariah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu menunjukkan Bapak Ibu terlalu sering mendampingi anak TK Bon. PAUD. Guru PAUD. Ternyata ibu di rumah guru PAUD. Pertanyaan saya Bapak Ibu orang tua, mengapa kita menjawab itu? Karena itu sudah masuk dalam alam pikiran bawah. Nah, nanti memasukkan kebiasaan itu seperti apa ini caranya? Kok di sini nggak gelung? Langsung ada laporan dari teman saya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ustadz Marwadi. Anak saya di MUHI kelas 10. Masya Allah. Ustadz Marwadi sehat selalu ya. Alhamdulillah, Ustadz. Weh, Masya Allah. Close camp. Pak Eri Nugroho, Pak Marwadi ini teman saya di UIN. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Marwadi. Ananda kelas 10 dan Ananda semua sehat selalu. Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa membiasakan ini? Caranya adalah kata seorang pakar, Paul Goldman. Jadi kalau Bapak Ibu Ananda, kakak-kakak sekalian mau membiasakan pelajaran online ini atau kebiasaan melakukan sesuatu, syaratnya adalah lakukan terus-menerus selama 21 hari konsisten. Terus konsisten, tidak putus. Maka nanti hari ke-22 akan terbentuk kebiasaan, habit. Jadi syaratnya sebenarnya mudah, konsisten. Tapi itu berat untuk dilakukan bagi sebagian orang. Tapi kita bisa selama kita punya dorongan yang kuat untuk meraih sesuatu. Makanya mengapa orang itu kalau punya keinginan, itu kuat melakukan sesuatu. Nah, power itu begitu penting. Tapi Bapak Ibu orang tua, kalau sesuatu itu sudah dilakukan lebih dari 90 hari, 3 bulan, itu tidak lagi membentuk kebiasaan, tapi itu sudah membentuk a lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak kemana-mana kok pakainya gadget, pagi, siang, malam kok gadget, makan gadget, lifestyle. Terus gimana cara mengubahnya, Pak Erik? Cara mengubahnya harus balik lagi. Lakukan kebiasaan yang baru, dilatih 21 hari. Komitmen, makan, jangan pegang handphone. Maka ayah nggak pegang handphone, ibu nggak pegang handphone, maka anak akan melihat kita tidak pegang handphone. Anak generasi milenial, generasi Z sekarang ini tidak mau diberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu, hanya satu, kasih contoh.
letakkan, maka semua komit. Jam itu adalah jam belajar keluarga. Kalau kendalanya adalah handphone. Lihat dari sisi negatif. Tapi seperti pisau, ada dua posisi. Handphone masa sekarang adalah konten kreator. Banyak mahasiswa, banyak siswa mendapatkan penghasilan dari gadget mereka. Tinggal bagaimana nanti mengarahkannya. 90 hari membentuk lifestyle. Jadi pembelajaran pakai Zoom, pakai Google Meet, Bapak Ibu orang tua jadi YouTuber, guru jadi YouTuber, anak-anak kita main TikTok, main Instagram, mengerjakan live IG pada tugas mereka, ini sebenarnya sudah masuk ke ranah lifestyle. Tinggal kita bersepakat bagaimana lifestyle ini bagus. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, COVID ini sudah berapa lama di kita? Ini bulan Januari berarti sudah masuk bulan ke-10 dan tidak ada yang bisa menduga sampai kapan dia akan berakhir. Maka satu solusi yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan keadaan. Berdamai. Allah ingin sekarang kita itu lebih banyak introspeksi. Ingin kita itu melakukan cara-cara baru. Dari rumah harus selalu kreatif. 3 bulan membentuk lifestyle. Saya beri contoh. Kalau ada guru di SMA Muhammadiyah 1 Jogja, belum menikah. Ada ya Pak Tri ya? Guru yang belum menikah gitu ada ya? Ada Pak. Ada ya Pak Ustadz? Ada. Nah, seminggu pertama melihat Pak Tri, Pak Riki ada acara bersama suami, bersama istri. Mungkin orang ini lalu susah karena dia masih hidup sendiri. Apalagi kalau ketemu sama guru yang lain, selalu tanya kapan. 2 minggu makin susah. Tapi kalau sudah guru yang belum menikah tadi ini menghadapi situasi ini selama 3 minggu, maka dia akan sudah terbiasa sendiri. Masuk hari ke-22, maka beliau akan mengatakan, I am single, I am happy. Saya single, saya bahagia. Sampai 3 bulan, 90 hari, itu disebut single. Tapi kalau sudah lebih dari 90 hari, itu bukan single lagi. Itu namanya jomblo. Jadi jomblo adalah akumulasi kesendirian lebih 3 bulan. Yang jadi pertanyaan adalah, Bapak Ibu guru yang belum menikah sudah berapa lama sendiri? Saya sudah setahun Pak, itu namanya jomblo bertahan. Ya, nah jadi Bapak Ibu sebenarnya kita itu hanya membiasakan. Kalau tidak percaya coba, kalau kita Ustadz Riki, Ustadz Trihari tahu ya, kalau siswa menyebut MUHI, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, jawabannya apa? Tahu kan Pak Tri ya? Pak Riki tahu nggak? Kalau siswa nyebut MUHI, jawabannya apa Pak Riki? Kalau jargon secara khusus belum ada Pak. Jadi kalau MUHI ya MUHI Jaya gitu aja Pak. Oh baik. Sekarang Pak Erik coba ke Ananda. Ananda ada ya? Mohon maaf, ini Kak Aulia. Assalamualaikum Kak Aulia. Kak Aulia, boleh bicara? Oh iya Bapak. Oh Bu, mohon maaf, ini ibu, orang tua atau Ananda ya? Guru Pak. Oh guru. Paling kelas. Baik. Saya pikir seperti siswa tadi Bu, di kamera ini. Ya Pak. Beda, wajah Ibu menunjukkan kalau Ibu ini adalah guru tapi siswa. Beda dengan teman saya, Pak Abdul Qadir. Kalau Pak itu guru tapi seperti orang tua. Ah, ya kan mirip kan? Nah, udah muncul. Nah, ini perkenalkan Bapak Ibu orang tua ya. Ini Ustadz Abdul Qadir ya. Ini orang luar biasa beliau ini ya. Terima kasih. Jadi Bu Aulia, kalau ada
orang menyebut Muhi, Ibu jawab apa? Apa ya Pak? Berkarakter. Oke. Ada yang bilang Jaya berkarakter. Sekarang saya coba pancing ya. Saya ke Pak Afandi. Pak Afandi, kalau ada orang nyebut Muhi, maka jawabnya apa? Muhi. Sekolah Kader Muhammadiyah dan Bangsa. Wah, Astagfirullah. panjang sekali nih kalau dipanjang. Muhi, Jaya berkarakter, sekolah pembangunan karakter Muhammadiyah dan bangsa. Wah, panjang sekali. Sekarang saya ke Pak Tri Hari, ke Wakaur Humas ini. Pak Tri, kalau orang nyebut Muhi, jawabnya apa? Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ini nanti tinggal kita ambil yang bagus-bagus. Jaya, misalnya gini, saya kasih contoh ya. Jaya istiqomah berkarakter. Kalau kader itu saya yakin sudah. Jaya istiqomah berkarakter. Maka ketika saya bilang Muhi, orang akan bilang Jaya istiqomah berkarakter. Jaya istiqomah berkarakter. Ya, misalnya begitu. Jaya istiqomah memiliki karakter. Nah, maka ketika orang dibilang Muhi, Jaya istiqomah berkarakter, coba tes. 1, 2, 3. Muhi. Jaya istiqomah berkarakter. Nah, ini begitu saya ulang-ulang Bapak Ibu, itu nanti langsung masuk dengan sendirinya Muhi Jaya, Muhi istiqomah, Muhi berkarakter. Itu kata-kata itu. Jaya menunjukkan dia number one, istiqomah dia selalu menjaga nilai-nilai Islam, tidak sombong, gagal tidak frustasi, tapi dia tetap istiqomah bahwa bagi dia berusaha maksimal hasil Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu menjaga itu. Berkarakter, gurunya, orang tuanya, murid-muridnya punya karakter, kepribadian yang kuat. Jujur, soleh, care sama orang lain. Itu muncul bagus itu, Pak. Ini kalau diteruskan nanti, Pak Kepala Sekolah, Pak Eri Nugroho, ini nanti akan menjadi Jaya istiqomah berkarakter. Nah, ini karena kita ulang-ulang. Nah, dalam pembelajaran juga begitu. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya ya, saya coba tes sekali lagi. Saya akan berteriak. Saya nggak akan minta Bapak Ibu jawab apa, tapi saya sudah mengerti Bapak Ibu akan jawab apa. Saya menyampaikan, Bapak jawab. 1, 2, 3. Teh botol Sosro. Saya tidak meminta Bapak Ibu menjawab sosro. Tapi Bapak Ibu sudah enjoy menjawab sosro. Mengapa? Di bulan Ramadan bertahun-tahun selalu ba'da asar iklan ini muncul, berbukalah dengan yang manis, apapun makannya, minumnya, teh botol sosro. Sampai masih saya ujian skripsi, nggak bisa dampingi, dia katakan, Pak, nggak usah khawatir, siapapun pengujinya, apapun pertanyaannya, minumnya, teh botol sosro, Pak. Berhasil dia. Itu karena sudah lifestyle. Yang kedua, saya tanya lagi kepada 1, 2, 3. Pasta gigi Pepsodent. Ada yang ngomong odol, Bapak Ibu. Kalau ada yang ngomong odol, itu orang tua. Karena merek pertama kali pasta gigi di Indonesia itu mereknya odol. Itu zaman perjuangan. Sepeda motor. Honda. Walaupun di rumah ada Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bapak Ibu nggak bisa pungkiri. Bapak Ibu menjawab Honda. Bapak Ibu tahu, Yamaha semakin terdepan. Tapi Ibu bilang, Honda selalu di hati. One. Kenapa?
itulah yang sudah masuk dalam subconscious mind. Inilah namanya a lifestyle. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada anak, anak ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tua, bagaimana caranya? Teruslah sampaikan. Teruslah sampaikan. Kalau tidak percaya ya, saya uji. Mohon izin sekarang orang tua, Bapak Ibu orang tua yang bersama Ananda siapa sekarang? Yang lagi bersama Ananda. Boleh melihatkan yang lagi bersama Ananda? Bu Silva Patra Rinawati, Ibu lagi bersama Ananda? Ya Pak, saya di kantor. Oh di kantor, baik, mohon maaf. Dari Ananda, anak di rumah ya Bu? Iya, di rumah. Mohon maaf, Ibu di kantor mana ini Bu? Di kantor apa? Inspektur tambang Pak. Oh, makanya saya lihat ada rompi orange itu ya. Iya. Luar biasa. Sukses Bu ya pekerjaannya. Makasih sudah gabung bersama kita. Baik, saya mau lihat orang tua bersama anak. Oh, coba ini Pak Abdul Qadir. Ada wajahnya di belakangnya juga ada gambar anaknya itu. Oh bukan, ini sendiri ya Pak. Coba, mohon izin Bapak Ibu yang lagi bersama. Oh Pak Arianta, Ibu Bapak Arianta lagi bersama Ananda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama istri saya. Oh, baik. Pak Ari, ada Ananda di situ Pak Ari? Tidak ada? Enggak, kebetulan saya lagi di Solo, anak di Jakarta, Bapak. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu lagi berdua saja hari ini? Iya. Menikmati kebersamaan. Bapak Ibu tahu, Iya. Bapak Ibu Pak Haryanto bersama Ibu di kamera berdua hari ini bikin baper yang belum menikah. Sehat selalu Pak Haryanto, Ibu sehat. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh ada yang bersama Ananda, Bapak Ibu boleh izin? Titik. Oh ini ada Bayu ini, Mas Bayu. Mas Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mas Bayu, orang tua apa siswa? Siswa, Pak. Alhamdulillah, boleh. Saya mau ngobrol sama Mas Bayu. Mas Bayu. Pak Erik mau bertanya, Mas. Iya, Pak. Mas, apa pesan orang tua yang sampai saat ini Mas Bayu nggak pernah lupa? Selalu rajin sholat sama rajin belajar, Pak. Sejak kapan orang tua menyampaikan hal itu, Mas? Dari kecil, Pak. Dari SD. Sejak SD? Enggak sih, Pak. Dari kecil, Pak. Dari kecil tuh pas usia berapa? Ingat nggak? TK deh kayaknya, Pak. Luar biasa. Sampai sekarang masih ingat pesan itu? Masih, Pak. Karena Sampai selalu sekarang? diingatin, Pak. Oh, Masya Allah. Terima kasih Mas Bayu. Tepuk tangan dulu buat Mas Bayu. Ya, Pak. Wah, Mas Bayu terkenal sekarang di hadapan wajah orang tua ya. Terima kasih. Ya, Pak. Bu Sama-sama, Titi Pak. di samping Ibu, makasih Mas Bayu ya. Bu Titi Ya, di Pak. samping Ibu ada Ananda. Aisyah Zaki. Oke, Zaki. Assalamualaikum Zaki. Mas Zaki, Assalamualaikum. Oke, Mas Zaki, Pak Erik mau bertanya, apa pesan Ibu yang sampai sekarang Mas Zaki nggak pernah lupa? Selalu jujur. Kurang kencang. Kencang nih suaranya. Mas Zaki kurang kencang. Coba bisa lebih kencang? Selalu jujur. Selalu jujur. Betul ya Bu Titi ya, selalu jujur. Selalu jujur, iya. Mas Zaki, sejak kapan Ibu selalu ngomong kepada Mas Zaki selalu jujur? Sejak sebelum SD. Ya. Sejak SD. Sebelum masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah. Masih sampai sekarang?
Iya, masih. Iya, masih. Masih ingat. Mengapa kok tetap masih ingat? Padahal itu sebelum SD loh, Mas Zaki. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kan masih perlu jujur. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, Bapak Ibu. Bu Titi, makasih ya. Ananda ini menjadi Ananda yang jujur ya, membanggakan kedua orang tua. Terima kasih. Mas Bayu. Oke, masih bersama kita ya? Ya, Pak. Oke, udah nggak apa-apa, Mas. Ya. Baik. Bapak Ibu coba lihat. Ananda seolah-olah kalau menyampaikan sesuatu, ini ada, saya coba ambil yang ada Bapak. Ini ada Mas Fahmi, ada Abi bersama Ayahanda. Mas Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Mas Fahmi bersama kedua orang tua. Lagi di mana sekarang posisinya, Mas? Rumah, Pak. Ya, kita tahu di rumah. Rumah di mana, Mas Fahmi? Ruang tamu, Pak. Jatirejo. Oh, di Klaten, baik. Mas Fahmi, ya. Apa pesan kedua orang tua yang sampai sekarang Mas Fahmi tetap ingat? Jadi anak soleh, Pak. Sejak kapan ayah bunda menyampaikan jadi anak soleh? Sebelum TK, Pak. Lama sekali. Kok masih ingat sampai sekarang? Masih ya. Ibu mengulang-ulang terus? Iya. Luar biasa. Bu, apa kepada Ananda? Gimana, Pak? Apa harapan Ibu kepada Ananda? Jadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi agama, orang tua, bangsa, dan negara. Dan jadi amin. Amin, amin. Kalau Bapak, apa harapan untuk SMA Muhammadiyah 1 Jogja, Pak? SMA. Halo, Kak. Ya. Ya. Tetap menjadi sekolah yang terbaik, Pak. Luar biasa. Merinding. Tepuk tangan dulu dong. Buat Bapak Ibu, Mas Fahmi, orang tua, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ustadz Trihadi, Ustadz Trihari, Ustadz Heri Nugroho, luar biasa, Ustadz. Harapan orang tua ya kepada bagaimana anak-anak juga ternyata mereka adalah orang-orang yang sudah dilatih dari rumah. Walaupun ketika orang tua menyampaikan sesuatu, anak seperti acuh tak acuh melihat. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau terus dilakukan, maka nanti lama-kelamaan akan masuk dalam alam bawah sadarnya. Maka saya senang sekali melihat keluarga ini harus sehat. Apa wujud keluarga sehat? Masuk kepada kuadran positif. Selalu mengembangkan diri. Selalu mau mengikuti perubahan. Dan sisi-sisi religius tetap ditanamkan kepada mengingatkan, menyampaikan. Karena Bapak Ibu, mengapa sisi-sisi religius seperti ini tetap harus dikuatkan? Karena anak adalah investasi. Anak adalah anugerah. Ketika kita memberikan investasi yang baik, maka suatu saat nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu dari investasi itu. Saya kasih contoh, Bu. Suatu ketika Pak Heri Nugroho, Bapak Ibu orang tua, saya itu diminta oleh tetangga saya mengisi motivasi untuk himpunan pensiunan. Salah satu badan usaha milik negara di Indonesia, inisialnya Pertamina. Pada waktu itu tetangga saya ini bilang, Pak Erik, Mas Erik, tolong ngasih motivasi buat kami. Siap Eyang, karena tetangga saya, Eyang Kusumo Pararto ini, lalu ditentukanlah jadwal, saya siap mengisi. Kebetulan acaranya Pak Riki waktu itu di Rumah Sakit JIH lantai 5 di aulanya. Pada saat mengisi, lalu 2 hari sebelumnya panitia menghubungi saya dan mengatakan, Mas Erik, tolong nanti materinya adalah mengisi hari tua bahagia. Lalu saya bertanya,
Yang hadir siapa ini, Pak? Yang hadir pensiunan semua. Usia paling muda 60 tahun, paling tua 80 tahun. Lalu saya berpikir, Pak Riki, saya ini alhamdulillah usia 42 tahun. Kalau saya usia 42, lalu audiens saya usianya 60 sampai 80, kira-kira menurut Pak Riki dengarkan tidak? Gimana Bapak? Kurang jelas Pak Erik. Saya, menurut Bu Titi atau Pak Riki, saya berusia 42 tahun, alhamdulillah. Lalu saya diminta mengisi untuk para pensiunan, usia paling muda 60, paling tua 80. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya dengarkan tidak? Pak Tri? Ya. Masih ragu lah ya? Ragu ya, ragu. Iya, Pak. Betul. Saya datanglah ke ruangan dan melihat 200 audiens, melihat saya yang kayak gini, oh kayaknya kok masih terlalu muda untuk mengisi. Harusnya yang mengisi sahabat kita, Abdul Qadir, guru SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Langsung dipercaya karena wajah beliau kan sangat dewasa. Lalu begitu saya mengisi, betul Pak Trihari, Bapak Ibu, saya tidak didengarkan. Yang depan aja yang dengar karena yang saya ngobrol sendiri. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya terus berbicara. Mengapa saya terus berbicara? Karena Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah siaran di Radio Republik Indonesia 20 tahun. Dan saya biasa tidak didengarkan. Jadi kalau saya siaran, saya tidak tahu orang itu dengerin saya apa tidak. Lalu saya ngomong saja. Begitu saya berbicara, 1 jam seorang ibu, seorang nenek angkat tangan kepada saya. Mas, saya boleh tanya enggak? Silakan Bu. Begini Mas. Ibunya agak serius itu. Menantu saya, kalau ngomong kepada saya itu kasar sekali. Itu kenapa, Mas? Saya jujur Bapak Ibu agak sulit dengan pertanyaan ini. Karena beliau bertanya, menantu yang kasar kepada beliau lalu tanya saya. Ya saya mana tahu. Tapi posisi saya sulit. Karena saya narasumber. Begitu ditanya kayak gitu, saya balik bertanya. Bu, saya izin bertanya boleh? Mohon izin. Dulu waktu aktif di kantor, Ibu kalau ngomong dengan orang lain itu apa? Gayanya. Maksudnya Mas, Ibu kalau ngomong sama orang lain itu jangan yang lebih muda, dengan orang lain tuh kalau ngomong tuh gimana? Nyakitin, ada yang bikin orang marah tapi tidak bisa membalas, mereka hanya kecewa, kayak apa? Ibunya diam, Pak Tri. Lalu malah balik nanya. Apa karena itu, Mas? Nggih, cekap, matur nuwun. Selesai. Baru kali ini ada acara gitu. Ada seseorang yang bertanya, saya balik nanya, malah beliau ngomong, selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah introspeksi sendiri ternyata. Mengapa menantunya kasar kepada beliau? Karena tidak lepas dari bagaimana interaksi beliau dengan orang lain selama aktif dulu bekerja. Jadi seperti apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Itu bagaimana yang kita tanam. Ini kalau kata Ustadz Heri Nugroho, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, maka baik itu untuk dirimu. Tapi kalau kamu jahat,
maka jangan itu untuk dirimu juga. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu antusias, senang, enjoy, yakinlah Bapak Ibu, insya Allah energi positif yang Bapak Ibu tanam kepada anak, positif yang Bapak Ibu tularkan di kantor, di bisnis, di sekolah, lagi kepada kita. Apa buktinya? Gampang. Di antara Bapak Ibu, ada yang sudah pensiun. Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman di kantor dulu masih sering silaturahmi? Baik datang atau sekedar say hello lewat WhatsApp atau medsos. Kenapa? Karena kalau orang baik itu, walaupun pensiun, tetap saja orang menghargai, tetap saja orang senang, karena orang itu dulu begitu memberi inspirasi. Tapi coba kalau orang yang galak, suka ngomelin orang, banyak tidak setujunya, pensiun. Alhamdulillah Ustadz Riki pensiun dari SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Langsung tuh Bu Aulia dan teman-teman yang lain, alhamdulillah, makasih ya Allah, orang ini akhirnya pensiun juga. Tapi kalau suatu saat Pak Riki promosi sekolah Muhammadiyah menjadi pimpinan, akhirnya pamit kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bersama saya Bapak Ibu untuk tantangan dan kepercayaan lebih besar. Sekarang saya menjadi pimpinan di salah satu sekolah Muhammadiyah. Lalu orang ini pindah, Pak Riki pindah, teman-teman yang lain, wow lihat, Mas semangat ya Pak Trihari, semangat bro. Yang paling sedih Ustadz Abdul Qadir karena kehilangan partner kerjanya. Nah, jadi Bapak Ibu kita menanamkan sesuatu, lalu suatu saat sesuatu itu balik lagi kepada kita. Yang senang selalu Pak Afandi karena di pantai terus santai. Jadi ketika orang itu menabung hal yang baik, investasikan kepada pendidikan, investasikan kepada caring kepada orang lain, apalagi kepada keluarga, maka Bapak Ibu, suatu saat yang kita investasikan itu kembali lagi kepada COVID ini memberikan. Mohon maaf Pak Erik, 10 menit lagi nggak Pak Erik? Siap. COVID ini 10 menit lagi nggak Pak Erik? Terima kasih Pak Riki. COVID ini Bapak Ibu memberikan hikmah kepada kita bagaimana kita membangun energi positif, belajar, bekerja sama dari rumah. Kata seorang dokter spesialis dari India, penulis buku Journey into Healing, namanya Deepak Chopra. Kesehatan tidak hanya berarti tidak adanya penyakit, tetapi kesehatan adalah kebahagiaan dan rasa syukur dari dalam mengendap dalam waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu kalau lihat wajah Bapak Ibu di Zoom ini, Masya Allah, sehat. Lihat Bu Silva bekerja, sehat. Lihat Bu Amar, ya sehat. Lihat tadi orang tua Mas Fahmi, lihat orang tua Anissa Zahra, sehat. Lihat ibunya Chandra Valisa, sehat. Coba Bapak Ibu lihat wajah-wajah di sehat, bahagia. Hanya Pak Trihari aja yang agak mikir banyak dari tadi. Karena panitia. Bu Aulia dari awal sampai terakhir senyum-senyum terus. Betapa luar biasa bahagia. Maka Bapak Ibu, apa wujud kebahagiaan itu? Sekarang negara juga lewat Badan Narkotika, selain stop narkoba, mengatakan agar hidup 100%. Negara butuh masyarakat yang sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Apa wujud kebahagiaan Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang bekerja, bagi Bapak Ibu yang sedang berusaha, bagi guru yang sedang beraktivitas mengajar,
Saya tutup dengan satu kuadran. Ada 3 piramida. Bagaimana orang melakukan aktivitas profesional dan usahanya. Kalau kuadran kita berada di paling bawah, kalau Bapak Ibu punya bisnis, stafnya, atau Bapak Ibu pimpinan di perusahaan, stafnya bekerjanya hanya sekedar job, kalau disuruh baru bekerja. Kalau dioyak-oyak baru laporan. Kalau diteror terus baru presentasi. Maka Bapak Ibu pegawai, orang yang bekerja seperti ini, itu bekerjanya pakai mata. Yang dia harapkan hanya satu, yaitu dapat uang. Pertanyaan saya, apakah uang itu bikin dia bahagia? Dimintai tolong pimpinannya, dimintai tolong temannya, jawabnya jelas, wani piro. Ada transportnya enggak? Ada honornya enggak? Dibatasi aktivitasnya hanya dengan uang. Maka Bapak Ibu yang kayak gini nanti capek. Naik kita kepada piramid kuadran yang kedua. Lakukan aktivitas kita berbisnis, bekerja, dampingi anak, anak dampingi orang tua. Suatu saat nanti yang kita lakukan ini adalah untuk prestasi. Apa itu? Orang bekerja membangun karir, berbisnis membangun karir. Kalau melakukan sesuatu tujuannya adalah kesuksesan, maka skenarionya adalah dirinya sendiri. Sutradaranya dirinya sendiri. Ananda tidak perlu diingatkan oleh orang tua. Sudah tahu saatnya Zoom, persiapan, mandi pagi, online. Bapak Ibu tidak perlu diingatkan ketika anak dapat prestasi, mungkin mendoakan, memberi apresiasi tanpa harus diingatkan. Pegawai, guru, tahu jamnya sekarang adalah jam belajar, tidak perlu dioyak-oyak oleh wakil urusan kurikulum, langsung otomatis tahu tanggung jawabnya. Orang ini bekerja karena prestasi. Nanti apa yang dia dapatkan selain prestasi, insya Allah dia juga dapat uang. Yang ketiga Bapak Ibu paling tinggi adalah ketika kita dari rumah, dari kantor, berbisnis, bekerja, melakukan apapun, kita pakai hati. Ini ranahnya sudah panggilan jiwa. Kalau orang melakukan sesuatu itu sepenuh hati, maka skenarionya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mempersoalkan apapun aktivitasnya hari ini. Yang ada muncul adalah rasa senang, keluarga bahagia, rezeki lancar. Karena dengan begitu, maka tidak ada alasannya untuk melakukan semuanya secara maksimal. Bekerjanya jadi ibadah, mendampingi anak jadi ibadah, mengajar jadi ibadah. Maka orang yang kayak gini, yang dia dapatkan adalah keberkahan. Happiness, bahagia. Kata Prof. Quraish Shihab, jangan pernah mengukur rezeki dari jumlah uang yang didapatkan. Karena bisa saja rezeki yang utama bukan itu yang diberikan oleh Allah. Ada orang dengan penghasilan besar, dan saya sering mentraining orang dengan penghasilan besar. Tapi dari penghasilan besar itu tidak ada yang ditabung. Semua habis. Ada orang dengan penghasilan standar, tapi masih bisa menabung. Anaknya sakit, mohon maaf, pertolongan pertama dengan obat-obat yang ada di warung. Sembuh. Masih bisa membantu orang lain. Sementara ada orang dengan penghasilan besar, tidak ada yang disimpan. Semua habis. Mengapa, Bapak Ibu? Karena orang yang memiliki penghasilan yang besar tidak diberikan rezeki yang paling utama.
Apa itu? Kata Prof. Quraisy Shihab, yaitu ketenangan batin. Tapi orang yang punya penghasilan standar diberikan rezeki besar, yaitu tenang batinnya. Menghadapi persoalan, dia tenang. Ada anak di rumah, dia senang. Orang-orang yang dicintai ada di rumah. Bapak Ibu, semoga kita yang ada di sini penghasilan baik dan batinnya diberikan ketenangan. Itu utama. Semoga bermanfaat untuk orang tua Ananda dari rumah. Tabung energi positif sebanyak-banyaknya. Karena suatu saat nanti apa yang kita lakukan, insya Allah kembali lagi kepada diri kita. Semoga bermanfaat kembali kepada motivator SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Pak Riki. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Wow, gimana kita harus disuruh dengan Pak Erik tadi untuk berdamai dengan keadaan. Karena memang ya Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini, mau gimana pun kita harus hati yang harus lebih sabar dari biasanya, kemudian waktu yang harus kita lebih untuk istirahat dari biasanya, serta mulut yang selalu harus berdoa lebih sering dari biasanya, nggih Bapak Ibu. Baik, langsung saja Ibu, Bapak Ibu hadirin wali siswa dan juga siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kita langsung masuk ke tanya jawab saja. Monggo Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Erik, monggo silakan. Untuk tab tangannya nanti kita akan pilih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Erik? Untuk Pak Erik? Bisa juga Ananda, Pak Riki. Tidak masalah, tidak mesti orang. Oh, nggih, monggo. Nggih. Tidak harus wali, kemudian siswa, monggo silakan yang ingin langsung bertanya oleh Pak Erik. Monggo silakan, Nak. Siapa? Langsung ini sebutkan nama saja, langsung bertanya, monggo silakan. Ada, Bapak Ibu, monggo. Jarang-jarang ini Pak Erik ada. Oh, monggo. Waalaikumsalam. Bu Rina, nggih. Ya. Halo. Iya, ketemu lagi Pak Erik. Ini anak saya yang kelas 1. Halo, Bu Rina. Apa kabar, Bu? Ya. Alhamdulillah, sedang tidak sehat sih, tapi ya wajib mengikuti meskipun kemarin sudah ikut sesinya Coach Erik, sekarang ikut lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Coach, tentang tadi yang bagaimana menghimpun aura positif ya, senantiasa aura positif gitu ya, dari dari kebiasaan kita di kala pandemi ini gitu. Karena semaksimal mungkin kita bisa mengakumulasikan aura-aura positif itu ya. Supaya bisa menjadi power yang luar biasa seperti yang Coach kemarin sampaikan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkin pertanyaan yang sangat standar, sangat ini, itu bagaimana itu Coach caranya buat kita untuk bisa gitu ya, bisa mengambil aura positif itu dari gadget anak-anak itu ya, maksudnya mereka ya, terutama mereka dan juga kita orang, bagaimana kita bisa mengambil energi positif dari gadget itu, kemudian kita bisa mengaktualisasikan dalam
sikap, kemudian dalam yang bermuara kepada sikap, kepada semangat gitu, yang seperti tadi Coach sampaikan, kan kita sekarang ini butuh mensikapi ini dengan bangun, dengan tetap sehat gitu kan. Nah, seperti itu bagaimana? Adakah tipsnya gitu yang bisa kita ambil gitu? Itu saja. Terima kasih Coach Erik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Erik mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Pak Erik? Halo Pak Erik? Pak Erik masih bergabung bersama kita? Halo Pak Erik? Pak Erik keluar nih? Masih ada Pak, masih ada. Masih ada? Masih masuk. Cuma blank ini layarnya. Oh lagi ini ya, lagi apa? Ada trouble paling ya. Mungkin kita bisa lanjut untuk pertanyaan kedua sambil menunggu Pak Erik. Monggo Bapak Ibu. Pak. J, monggo Ibu, dari Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu siapa Ibu? Ya, Adriana. Dengan Ibu Adriana. Bu Adriana dari mana Ibu? Ya, saya Wali dari Muhammad Inas Daniswara. Kelas 10. Oh, Danis ya Bu ya? Ya, kelas 10 IPS 4. IPS 4. Asalnya dari mana Ibu? Saya di Yogyakarta saja. Oh, di Jogja. Ibu, ini langsung saja Ibu bertanya, nanti akan dijawab oleh Pak Erik. Kita simpan dulu pertanyaannya. Monggo silakan Ibu. Untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan yang ini luar biasa, materi dari Pak Erik bisa memotivasi kita, membekali kita dalam upaya membimbing anak-anak kita. Sebagai orang tua, tentu tugas kita adalah membimbing, mendampingi, mendoakan kita. Dan kemudian yang saya tanyakan, bagaimana menanamkan di alam bawah sadar anak-anak kita, menanamkan kesuksesan, kesolihan, kemudian kemuliaan anak-anak kita di alam bawah sadar mereka, yang kemudian akan menjadi motivasi dari anak-anak kita. Bagaimana menanamkan di alam bawah sadar anak-anak kita kesolehan, kesuksesan, kemuliaan, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya sampaikan. Terima kasih. Oh, Nji. Terima kasih Bu Adriana. Untuk Pak Erik bisa bergabung lagi bersama kita Pak Erik. Terima kasih Pak Riki, Bu Adriana, Bu Rina Soekarno, terima kasih. Tadi saya itu sudah bicara banyak, tapi kok nggak ada yang denger ya. Jadi saya Oh ya, terima mungkin kasih, bisa diulang lagi Pak Erik yang untuk tadi yang pertama ada Ibu Bu Rina Soekarno tadi tentang bagaimana memanfaatkan gadget ini menjadi energi yang positif. Gadget ini ada dua sisi. Pertama adalah bisa melalaikan waktu, dua adalah bisa memaksimalkan potensi. Tergantung kita. Gadget ini udah nggak bisa lagi dilarang. Ya, Bapak Ibu mau ngelarang gimana caranya? Maka solusinya adalah dimaksimalkan kepada yang penuh kebaikan. Nah, pengalaman saya, kalau gadget ini dipakai hanya untuk menonton, melihat, bermain, maka habis waktunya. Maka dilaksanakan sesuatu yang bisa buat dia bermain gadget, tapi gadget itu bermanfaat untuk dirinya. Apa? Misalnya, kita bikin Ananda menjadi konten kreator, menjadi YouTuber, mengupload konten-konten yang bermanfaat, bikin games, bisa bikin
permainan games lewat mobile. Ini nanti bisa dibuat kursus online, Pak Riki. Nanti bisa dibikin kursus online bagaimana membuat aplikasi games. Saya punya teman banyak lah yang bisa bantu. Kemarin teman-teman dosen itu juga bantu membuat aplikasi games untuk SD Muhammadiyah Kadisoka. Nanti kapan ada waktu dilatih bikin games, dilatih menjadi YouTuber, dilatih menjadi konten kreator, sehingga mereka main gadget itu, nanti gadget yang dilihat bukan lagi punya orang lain, tapi sudah bagaimana mengembangkan punya dia, melihat sesuatu yang memberi manfaat. Apa yang harus dilakukan supaya tertanam dalam alam pikiran bawah sadar? Ada 5 cara. Ini menyambung pertanyaan Bu Andriana. Cara yang pertama adalah supaya informasi orang tua itu bisa masuk kepada anak, caranya kita tembus faktor kritis. Kita tembus faktor penghalang. Saya kasih contoh. Bu Aulia boleh bantu saya, Bu Aulia. Bu Aulia? Oke. Bu Aulia? Oke. Bu Aulia bisa bantu saya? Ya. Ya, Bu Aulia angkat tangan. Tangan. Oke, pegang jidat. Kok mulai aneh, Pak? Senyum. Senyum. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Aulia. Saya nunjukin gini. Bapak Ibu, Bu Aulia ngikuti perintah saya tidak? Bu Aulia mengikuti perintah saya tidak? Mengikuti ya? Mengikuti. Ya, mengikuti. Karena Bu Aulia mengikuti perintah saya kembali tanya kepada Bu Aulia. Bu Aulia, kenapa Ibu mau mengikuti perintah saya? Ya karena disuruh, Bapak. Oke. Terus kenapa Ibu mau saya suruh? Karena sebagai contoh, Bapak adalah orang pembicara di sini. Jadi saya kira ada hal yang bermakna di situ. Oke. Tahu nggak Bu? Kenapa Ibu mau? Kenapa Ibu mau saya minta tolong? Jawabannya satu. Iya. Karena Bu Aulia, saya sama Erik Adi Saputra. Karena Ibu percaya saya, maka saya minta tolong apapun Ibu lakuin. Walaupun Ibu sudah merasa, ini kok aneh. Betul nggak? Saya minta Ibu angkat tangan, Ibu angkat tangan. Pegang, walaupun Ibu bilang, ini kok agak aneh, tapi Ibu tetap pegang jidat. Ibu saya bilang senyum, dan Ibu senyum. Kenapa Bu Aulia melakukan? Karena Ibu Aulia percaya sama Erik Adi Saputra. Kita baru bertemu 1 jam, tapi Ibu percaya saya. Bayangkan orang tua yang sudah ketemu bertahun-tahun, sejak kecil. Gimana caranya supaya apa yang diinginkan orang tua masuk, Bapak Ibu, caranya ada 5. Yang pertama adalah lakukan terus repetisi. Ulangi, sampaikan, katakan, ulangi, sampaikan, katakan. Terus sampaikan. Debt collector aja tidak pernah lelah untuk menyampaikan sesuatu. Maka untuk bisa ingat, kayak Mas Fahmi, kenapa ingat? Karena sejak kecil orang tua selalu mengingatkan, terus menyampaikan, terus mengingatkan. Jadi Bu Andriana, salah satu caranya adalah sampaikan terus. Walaupun anak bilang, ah mama itu terus, bosan. Tapi Ibu tahu, saya sudah survei mahasiswa saya. Tanya ke mereka apa pesan orang tua yang sampai sekarang kamu tidak pernah lupa. Bahkan kalau Bapak Ibu saya tanya, apa pesan orang tua dulu yang tidak pernah Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu pasti akan ingat terus sampai sekarang. Mengapa? Karena terus diingatkan, disampaikan, diberitahu. Dan itu berhasil. Jadi Bu Andriana, salah satu supaya bisa masuk ke dalam alam pikiran
bawah sadar anak supaya menjadi soleh adalah jangan pernah lelah untuk mengulangi pesan baik ibu. Terus. Anak seolah-olah acuh kepada ibu. Tapi yakinlah Bu, apa yang ibu sampaikan sudah masuk. Walaupun seolah-olah dia tidak mendengar ibunya, acuh tak acuh seperti mau berlalu. Tapi nanti kalau ditanya, apa pesan orang tua yang nggak pernah lupa? Ibu nggak percaya? Tanya Ustadz Abdul Qadir. Ustadz Abdul Qadir, Assalamualaikum. Ustadz. Assalamualaikum. Suaranya. Saya melihat dari tadi Ustadz sibuk mengatur visual background. Mencocokkan. Sekarang saya mau tanya kepada Ustadz Abdul Qadir. Apa pesan orang tua yang sampai sekarang Ustadz Abdul Qadir tidak bisa lupa? Yang paling ingat itu harus sholat, Ustadz. Sejak kapan menyampaikan itu, Ustadz? Kebetulan menyampaikan sekaligus mencontohi, meneladani. Sejak kapan itu? Itu sejak kapan? Kecil, Ustadz. Walaupun waktu menyampaikan itu Ustadz Abdul Qadir tidak perhatian dengan apa yang disampaikan orang tua. Ya mungkin seperti itu, Ustadz. Kan anak-anak kan seperti biasa, Ustadz. Ya, Bu Adriana, Ibu lihat. Ini contoh. Ya, Ustadz Abdul Qadir itu orang tua ngomong, dia nggak begitu perhatiin. Tapi pesan orang tua dari dulu sampai sekarang tetap aja diingat. Kenapa? Karena repetisi. Yang kedua, caranya Bu Adriana supaya masuk dalam alam bawah sadar, lakukan namanya identifikasi kelompok. Apa itu identifikasi kelompok? Bapak, Ibu, orang tua ingat cari di rumah anak ini paling dekat dengan siapa? Misalnya Bu Aisyah. Bu Aisyah itu teman saya, kalau sudah yang ngomong ayahanda, itu dengan Bu Aisyah bisa debat lama itu. Tapi coba kalau yang ngomong ibunda, kita lihat siapa orang yang misalnya paling dekat dengan anak ini. Baik dari orang tua salah satu, atau keluarga, atau paman, atau Pak D, atau teman dekat. Pesan kita masuk lewat itu. Saya kasih contoh lagi. Bu Aulia paling nggak bisa nolak kalau yang ngomong siapa di SMA Muhammadiyah 1 Jogja? Wah, berat ini Pak pertanyaannya. Iya, memang ini berbobot, Bu. Ini pertanyaan berbobot ini. Siapa di SMA Muhammadiyah 1 Jogja kalau ngomong Ibu nggak bisa tolak? Atau siapa? Atau oke, kalau terlalu sulit. Siapa yang Bu Aulia merasa paling dekat dengan siapa di SMA Muhammadiyah 1 Jogja? Siapa ya Pak? Merasa paling dekat dengan siapa? Dengan rekan kerja yang Putri, sama Guru Putri. Boleh sebut salah satu namanya? Aduh, sudah keluar Pak anak ibunya. Namanya tugas kepala sekolah berarti mencari guru yang sudah keluar ini berarti. Guru yang keluar ini yang bisa mempengaruhi Bu Aulia. Siapa namanya, Bu? Gak apa-apa Bu Aulia. Ini kan contoh, biar orang tua tahu caranya gimana masukinnya. Iya, namanya Bu Fauziah, Pak, tetapi sudah resign. Sekarang beliau di mana, Bu? Sekarang, saya kurang tahu, Pak. Belum cerita soalnya. Tapi dekat ya? Ya, kalau dalam level sekolah, rekan kerja lebih dekat daripada yang lain. Nah, kalau saya ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bu Aulia, dan Bu Aulia nggak mendengar saya, maka saya nggak usah susah. Saya nggak mesti harus didengarkan. Gimana cara supaya saya bisa masukkan pesan saya kepada Bu Aulia? Saya akan cari Bu Fauziah tadi ada di mana. Maka pesan tadi saya masukkan lewat Bu Fauziah. Bu Fauziah yang menyampaikan kepada Bu Aulia. Maka ini namanya Bu Adriana, identifikasi kelompok. Orang yang tidak bisa ditolak. Pesan masuk lewat orang yang ditolak. Main bola, tidak mesti saya yang harus mencetak gol.
bola bisa saya oper kepada Pak Afandi. Pak Afandi yang mencetak gol. Nah, tujuan saya bukan mencetak gol. Tujuan saya adalah tim menang. Tujuan kita adalah keluarga sehat, keluarga bahagia. Tidak mesti saya yang harus terlihat, tapi orang tahu suksesnya yang dilakukan kita untuk SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Itu. Bu Andriana, coba lihat di keluarga, Ananda paling nggak bisa nolak kalau yang ngomong siapa. Siapa Bu Adriana? Ibu pernah tahu enggak? Misalnya keluarga besar, Pak D-nya, kakeknya, atau siapa? Kakaknya. Kebetulan paling dekat dengan saya, Pak. Ya udah, berarti informasinya lewat Ibu. Iya. Lewat Ibu. Iya. Jadi kalau orang mau nyampaikan sesuatu, lewat Ibu. Maksudnya. Mungkin selama ini nggak ngerti aja. Sudah dilakukan, tapi nggak ngerti kalau itu sudah dilakuin. Karena anak terlihat acuh. Cuek kan sama Ibu kan. Terlihat cuek. Sebenarnya dia dengar. Kalau kebetulan apa-apa kalau saya minta tolong pasti selalu respon, Pak. Nggak pernah acuh, Pak. Cuman, Alhamdulillah. Berarti, cuman ini untuk kepentingan masa depan, Pak. Jadi saat ini alhamdulillah penurut gitu kan, Pak. Ini untuk kepentingan masa depan, bahwa dia punya masa depan untuk anak-anak ya mulia dunia akhirat gitu, Pak. Jadi kita tanamkan di alam bawah sadarnya gitu, Pak. Oke. Baik, Bu. Jadi 2 sudah ya, saya tambahkan supaya untuk investasi masa depan. Yang ketiga yang ngomong punya power. Siapa yang paling punya power dan ditakuti? Gimana cara ngomong kepada Pak Afandi? Gimana cara ngomong kepada Pak Riki supaya dengar? Gampang, Bu Andriana. Tinggal ngomong lewat Ustadz Heri Nugroho. Kalau Ustadz Heri Nugroho yang sudah ngomong, kepala sekolah yang sudah ngomong, sudah tidak bisa. Cari yang punya power di rumah. Mungkin pasti ada power dari kakaknya, dari keluarga paman Pak Ade, atau dari pembina remaja masjid. Saya sering nih sama ibu-ibu di kompleks. Om Erik, tolong sampaikan kepada anak-anak kami pesannya lewat pembina remaja masjid. Yang keempat, mainkan sisi emosionalnya, Bu. Apa itu sisi emosional? Saya kasih contoh. Ibu, Bapak Ibu, apa makanan yang tidak bisa nolak? Mas Fahmi, Pak Erik mau tanya lagi. Mas Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana, Pak? Apa makanan yang Mas Fahmi nggak bisa nolak? Ayam sambal, Pak. Nah. Bu, ketahuan. Kalau ibu di rumah udah gampang. Gimana caranya supaya Mas Fahmi ngikut? Sebelum ibu menginginkan sesuatu dari Mas Fahmi, saran saya, siapkan ayam sambalnya. Begitu anak sudah makan ayam sambal, lalu ibu di rumah langsung ngomong ke Fahmi, Fahmi, ajar yang semangat ya nak. Bapak Ibu menaruh harapan besar kepada kamu, jadi orang hebat. Ya Bun, tenang aja. Iya, aku akan lagi makan. Bahkan ditambahin, gimana nak? Nambah enggak? Boleh enggak Bu? Boleh, tambahin. Itu pakai ayam sambal. Bu Aisyah, apa makanan yang Bu Aisyah nggak bisa nolak? Semuanya, Pak Erik. Nah, semuanya itu berarti itu sudah hobi Bapak Ibu ya. Sudah hobi. Kalau Bu Aisyah gampang sekali, tinggal ajak makan, selesai itu. Ya, ngobrol sama saya cukup makan, Mbak. Nanti saya akan pertimbangkan. Luar biasa, Bu. Amin. Saya coba ke Abdul Qadir, apa makanan yang Bapak tidak bisa nolak? Makanan itu biasanya enak dan sangat enak ya, Ustaz. Wah, kalau ini nggak ada masalah dalam hidup beliau. Ya, oke. Ini orang-orang tidak ada masalah dalam hidup.
Jadi nggak usah cari masalah dengan Pak Abdul Qadir karena bagi beliau nih sehat semua. Minta tolong ditanya ke Pak Heri itu Pak Heri. Pak Heri. Oh, mau pendekatan ini Ustadz. Ini mau pendekatan ini. Ustadz Heri Nugroho makanan yang paling nggak bisa nolak Ustadz. Apa Ustadz? Saya nolak. Apa sate? Kepala kambing. Berat ini. Wah, ini levelnya mahal ya Pak Heri. Tepuk tangan dulu dong. Jadi Bu Adriana, mainkan emosional. Boleh ditanya anak suka apa. Nah, yang kelima, mainkan relaksasi mental. Apa itu relaksasi mental? Seperti kalau masjid lagi ngundang anak TPA. Apa yang dilakukan? Memutarkan lagu Haddad Alwi. Masuk. Ibu kalau di mobil, kalau lagi berkumpul dengan keluarga, maka tolong ketika lagi di mobil, pada saat suami atau ibu lagi mau nyetel musik, ingat Bu ya, konsumsi perut adalah makanan, konsumsi pikiran adalah kata kalimat. Maka ketika kita di mobil, putarkan musik-musik yang membuat rileks. Terutama kata MKFM namanya MUPOS, musik positif. Contoh, lagi di mobil, kita lihat anak kok kayaknya ada masalah. Lalu di kendaraan itu, putarkan musik. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar, masuk putus asa. Atau lagu-lagu Nisa Sabian, Rahman yang masukkan. Tapi kalau Bapak Ibu lagi di mobil, masukkan syair-syair yang bikin galau, semakin galau, galau. Maka pilih syair yang masuk. Termasuk ketika kita menyampaikan sesuatu, pilih magic word, kata-kata magic, bahasa minta tolong, bisa minta tolong mama dong, minta tolong ya, kamu bisa bantuin nggak? Terima kasih, kamu ada waktu kan? Tapi kalau bahasa killer yang masuk, atau mama, jangan tanya mama, tanya papa aja. Kan mama udah bilang dari kemarin, kayak gitu masih nanya lagi. Itu bahasa killer untuk anak. Nolak nanti Bapak Ibu. Mungkin sekarang dengan kecukupan waktu usia, mereka sedang membutuhkan kita. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita pensiun, ketika kita fisik sudah tidak berdaya, ketika anak-anak sukses membangun keluarga karir mereka, pada saat orang butuh mereka, apakah mereka datang kepada kita? Kalau mereka datang, berarti investasi pada waktu kita sehat, pada waktu mereka sedang membutuhkan kita, mendampingi pendidikan, akhirnya muncul lagi kepada kita. Bu Andriana, ada 5 tadi. Nanti materinya saya share, bisa dapatkan PDF-nya. Saya sudah tuliskan di situ. Terima kasih Bu Adriana. Bu Rina Soekarno, sukses terus, dan Bapak Ibu semuanya diberikan kebaikan, kemudahan, lancar urusan. Mudah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu seluruh Indonesia, wali siswa dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Saya kira sudah yang Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Tadi sudah mewakili mungkin dari seluruhnya, dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya coba lagi Bapak Ibu. Kita tes lagi ya ini ya. Kalau saya bilang Muhi tadi jawabannya apa Bu? Masih bisa Bu? Masih bisa ya? Kalau saya jawab Muhi. Oke, kita coba nih Pak Erik ya. Mari guru wali-wali siswa seluruh Indonesia, kita coba Muhi.
Jaya, Jaya. berkarakter. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya, barusan kita menyaksikan kemudian pemaparan dari Pak Erik Hadi Saputra yang sangat luar biasa. Banyak sekali memberikan kita manfaat, kemudian ilmu-ilmu yang baru nih Bapak Ibu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Rena Soekarno dan juga Ibu Adriana tadi yang sudah bertanya dan pertanyaannya sangat mewakili kita semua. Kemudian kami terakhir mengucapkan terus jaga kesehatan Bapak Ibu, terus jaga protokol kesehatan ketika akan keluar dari rumah, dan juga kesehatan selalu menyertai Bapak Ibu hadirin yang berada di rumah maupun dimanapun berada. Amin. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Erik yang sudah menyempatkan waktunya, kepada Ibu Wali Siswa yang sudah menyempatkan juga waktunya di istirahatnya pada siang hari ini, kemudian kepada Bapak Ibu Guru Tenaga dan Karyawan SMA Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Sekian dari kami Bapak Ibu, sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Saya tertarik dengan kegiatan Ibunda Tanti Syarif. Coba diperiksa sambil membatik. Sehat-sehat Ibu. Masya Allah, saya dari tadi memperhatikan sejauh acara ini, batikannya jadi banyak. Masya Allah, sangat positif. Sehat-sehat. Terima kasih Pak Fadli, Pak Riki, Bu Aisyah. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Sampai bertemu semua. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Besok ketemu lagi. Terima kasih Pak Erik. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti materi saya kirim ke Pak Trihari, bisa di-share kepada Bapak Ibu. Siap. Terima kasih ya. Bu Adriana, Bu Aliza. Sehat semuanya Bapak Ibu. Lalu Pak Erik. Pak Erik, Pak Kepala. Assalamualaikum. Mohon pamit Bapak Ibu semuanya. Mbak Ulia, makasih ya. Sudah jadi contoh. Sehat-sehat ya Pak Erik ya. Siap. Atur nuwun saat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak Ibu semuanya sehat. Bapak monggo. Izin Bapak Ibu. Monggo Bapak, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu. Wow. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, monggo. Nuwun kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat untuk kebersamaan kita dalam mendidik anak-anak. Amin. Sampai ketemu lagi di kegiatan Ibu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo inggih Ibu. Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Titri. warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon pamit Bapak. Bapak Ibu.
Pak Trihari, izin ini saya NO ya. Monggo Mas Oke, Malik. terima kasih. Yuk. Oke.